Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sugeng Muhammad Pribulina, nomor absen 40 dari kelas 41. Di sini di pertemuan trigonometri yang ke-10 ini akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri yang terdapat dua fungsinya, yaitu fungsi trigonometri dan nilai maksimum, nilai amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Nah, fungsi fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, dan hx sama dengan tan x merupakan beberapa contoh fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Periode fungsi sinus dan kosinus. Untuk penambahan panjang busur A dengan kelipatan 2pi atau satu putaran penuh akan diperoleh titik P atau A yang sama, sehingga secara umum tepat sin A plus K kali 2pi sama dengan sin A dengan K elemen B, atau sin A plus K dikali 360 derajat sama dengan sin A derajat dengan K elemen B. Cos A plus K kali 2pi dengan K elemen B, atau cos A plus K kali 360 derajat dengan K elemen B. Nah, di sini sudah ada gambar. Dengan demikian, tangen fx sama dengan tan x atau fx sama dengan tan derajat adalah fungsi periodik dengan periode pi atau 180 derajat. Periode fungsi tangen. Untuk penambahan panjang busur A dengan kelipatan pi atau setengah putaran penuh akan diperoleh titik P atau A plus K kali P yang nilai tangennya sama untuk kedua sudut tersebut, sehingga secara umum tan A plus K kali P sama dengan tan A dengan K elemen B, atau tan A plus K kali 1806 derajat sama dengan tan A derajat dengan K elemen B. Di sini juga sudah ada gambarnya. Dengan demikian, tangen fx sama dengan tan x atau fx sama dengan tan derajat adalah fungsi periodik dengan periode pi atau 180 derajat. Yang kedua adalah yang kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri. Berikut adalah contoh grafik fungsi trigonometri. Bisa dilihat pada gambar, yaitu nilai sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, dan kotangen A. Di sini sudah ada juga sudut-sudutnya, yaitu pada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan yang terakhir adalah kuadran 4. Yang terdiri dari yang kuadran 1 itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 terdiri dari 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Lalu kuadran 3 terdiri dari 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 yang terdiri dari 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan yang terakhir adalah sudut 360 derajat. Nah, dengan TD adalah tidak didefinisikan. Untuk memudahkan, maka lihat segitiga berikut. Di sini sudah ada dua contoh segitiga siku-siku. Dari konsep segitiga tersebut diperoleh nilai setiap sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat diperoleh dengan cara berikut. Didapat sin A sama dengan Y per R, cos A sama dengan X per R, dan tan A sama dengan Y per X. Jika titik P, X, Y bergerak di sumbu X positif, akhirnya berhimpit dengan sumbu X, maka X sama dengan R, Y sama dengan 0. X sama dengan R, Y sama dengan 0, dan A derajat sama dengan 0 derajat. Sehingga sin 0 derajat sama dengan 0 per R sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan R per R sama dengan 1, dan tan 0 derajat sama dengan 0 per R sama dengan 0. Jika titik P, X, Y bergerak pada sumbu Y
Y positif akhirnya berimpit dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, Y sama dengan R dan R derajat sama dengan 90 derajat. Sehingga sin 90 derajat sama dengan R per R sama dengan 1, cos 0 derajat sama dengan 0 per R sama dengan 0, dan tan 0 derajat sama dengan R per 0 atau tidak didefinisikan. Lalu kita membahas nilai maksimum, nilai amplitudo, dan periode grafik fungsi trigonometri. Nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Untuk setiap titik P atau X, Y pada fungsi trigonometri memiliki hubungan min R kurang dari X kurang dari R dan min R kurang dari Y kurang dari R. Min 1 kurang dari X per R kurang dari 1 dan min 1 kurang dari Y per R kurang dari 1. Min 1 kurang dari cos A kurang dari 1 dan min 1 kurang dari sin A kurang dari 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa nilai maksimum dan dalam fungsi minimum sinus, fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan sin x memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1 yang dicapai untuk X sama dengan setengah pi plus K kali 2pi dengan K elemen B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1 yang dicapai untuk X sama dengan 3/2pi plus K kali 2pi dengan K elemen B. Fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan sin x kuadrat memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1 yang dicapai untuk X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat dengan K elemen B, dan nilai minimum Y max sama dengan min 1 yang dicapai untuk X sama dengan 270 derajat plus K kali 360 derajat dengan K elemen B. Nilai maksimum dan fungsi minimum kosinus. Fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan cos x memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1 yang dicapai untuk X sama dengan K kali 2pi dengan K elemen B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1 yang dicapai untuk X sama dengan pi plus K kali 2pi dengan K elemen B. Fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan cos x derajat memiliki nilai maksimum Y max sama dengan 1 yang dicapai untuk X sama dengan K dikali 360 derajat dengan K elemen B, dan nilai minimum Y min sama dengan min 1 yang dicapai untuk X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat dengan K elemen B. Secara umum dapat dikemukakan bahwa jika fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan A sin kali bx plus c plus d, maka nilai maksimum Y max sama dengan nilai mutlak A plus D dengan nilai minimumnya Y min sama dengan min nilai mutlak A plus D. Dan jika fungsi kosinus Y sama dengan fx sama dengan A cos kali bx plus c plus d, maka nilai maksimumnya Y max sama dengan nilai mutlak A plus D dan nilai minimumnya Y min sama dengan min nilai mutlak A plus D. Jika Y sama dengan fx adalah fungsi periodik dengan nilai maksimum Y max dan minimum Y min, maka amplitudonya adalah amplitudo sama dengan setengah dikali Y max min Y min. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah jenis grafik. Nah, grafik fungsi baku fx sama dengan si x pada sinus, gambar grafiknya seperti ini. Misalkan A sama dengan 2, maka grafik sinusnya seperti ini. Ini didapat dari grafik trigonometri baku dengan cara mengalihkan koordinat setiap titik pada grafik baku dengan bilangan A, sedangkan absisnya tetap. Periode grafik tetap 2pi untuk kosinus dan sinus, sedangkan periode tangen pi. Di sini juga untuk kosinus, grafik fungsi baku fx sama dengan cos x-nya seperti ini gambarnya. Lalu untuk grafik yang dikali misalkan A plus sama dengan plus 2, maka grafik kosinusnya seperti ini.
Di sini untuk tangen dia grafiknya seperti ini, yaitu grafik fungsi baku fx sama dengan tan x-nya. Bisa dilihat pada gambar. Lalu untuk tangen grafik yang kedua itu adalah pi. Jadi misalkan a plus sama dengan plus 2, maka grafik tangennya seperti ini. Nah, setelah saya menjelaskan tadi tentang periodik dari grafik fungsi trigonometri, lalu ada nilai amplitudo, nilai maksimum, dan fungsi trigonometri, saya bahas sedikit. Di sini saya memberikan pertanyaan, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi y sama dengan 3 sin 2x adalah a, min 2 dan min 5, b, 2 dan min 3, C, min 3 dan min 5, D, 3 dan min 3, E, 5 dan min 3. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Apabila dalam presentasi saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin mendapatkan materi ataupun ada pertanyaan terkait penjelasan saya mengenai grafik fungsi trigonometri pada pertemuan trigonometri yang ke-10 ini, silakan bisa langsung pada kolom komentar atau kolom diskusi. Saya akhiri presentasi saya dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.